Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Sebelum kita membahas lebih lagi tentang NPD, saya rindu untuk membagikan satu topik yang berhubungan dengan yang namanya binatang. Kenapa? Karena waktu kita membahas topik gangguan kepribadian narsistik, banyak sekali Alkitab menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan binatang. Seperti yang kita sudah pelajari, kita dapatkan ada lintah, ada semut, kemudian juga ada pelanduk atau dekonis, ada cecak, ada belalang. Kemudian juga kita membahas tentang ada anjing hutan. Dan di beberapa seri terakhir saya banyak bercerita tentang domba, serigala, dan ular. Jadi kita banyak sekali bercerita tentang binatang. Untuk itu saya rindu untuk di teaching series yang kelima ini saya membahas topik tentang binatang. Sebenarnya topik binatang ini adalah bagian dari topik yang akan Kava Ministry bagikan di seri yang baru nantinya, yaitu seri tentang kitab Kejadian tentang penciptaan. Tetapi karena kita banyak bercerita tentang binatang dan saat ini Pixar Animation mengeluarkan film Inside Out kedua. Seperti yang kita ketahui, di film Inside Out pertama sudah lama ya, sekitar tahun 2015, itu banyak sekali mengedukasi kita untuk mengetahui tentang pikiran atau yang ada di otak kita. Nah, waktu saya mendapatkan tugas untuk membahas tentang pembaharuan pola pikir di 2014, maka di 2015 Pixar mengeluarkan film Inside Out yang pertama, dan itu sangat memberkati saya sehingga saya mendapatkan pemahaman lebih lagi. Bahkan di beberapa materi yang saya bagikan itu biasanya saya mengikut sertakan film Inside Out ini sebagai alat peraga. Filmnya sangat bagus, kalau ada yang belum menontonnya saya sarankan untuk menontonnya dari Inside Out pertama. Dan saat ini Pixar kembali mengeluarkan Inside Out yang kedua. Makanya saya pikir ini waktu yang tepat untuk saya membagikan tema tentang binatang ini. Untuk itu tanpa berlama-lama kita akan mulai teaching series yang kelima dengan judul Inside Out. Dan kita akan mulai dengan satu firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 9. Di sini Kava Ministry akan mengajak memperlihatkan bagaimana keberadaan Tuhan dan keberadaan kita. Di Yesaya 55 ayat 9 ini dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bicara tentang rancangan ini menuju kepada yang namanya pikiran. Jadi kalau kita mau artikan di sini bahwa sangat berbeda jauh antara pikirannya Tuhan dan pikiran kita. Makanya ini yang sering membuat manusia mudah kecewa waktu manusia mengalami yang namanya tempaan. Dan mengapa kita menjadi kecewa? Yaitu terjadi karena kita tidak memiliki understanding tentang Tuhan. Kita berpikir kadang-kadang Tuhan itu selevel dengan kita. Kita berpikir bahwa keberadaan pikiran Tuhan itu seluas pikiran kita. Bahkan kadang-kadang kita berpikir pikiran kita jauh lebih luas daripada pikiran Tuhan. Padahal kalau kita mau lihat ayat ini, terlihat ada perbedaan jauh. Bahkan Tuhan katakan setinggi langit dari bumi, demikiannya tingginya jalanmu dari jalanku dan pikiranmu dari pikiranku. Dan untuk memahami pikirannya Tuhan, kita perlu yang namanya Roh Kudus. Dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 10 bahwa hanya Roh Kuduslah yang dapat menyelami hal-hal yang tersembunyi dari dirinya Allah. Makanya untuk itu kita mau melihat bahwa Allah Bapa memberikan kita Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita dapat memahami pemikirannya. Makanya kita manusia ini sangat perlu yang namanya Roh Kudus, karena Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita. Tetapi kalau kita mau melihat kenyataannya, manusia sulit untuk mau tunduk dituntun oleh Roh Kudus.
Karena untuk mau dituntun oleh Roh Kudus, kita perlu yang namanya penundukan diri. Kita mau menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Dan bicara hal penundukan diri, manusia ini punya yang namanya ego. Dan kita sudah pelajari, ego ini sangat sulit untuk kita tundukkan, apalagi untuk kita tundukkan kepada pikiran Kristus. Padahal kalau kita mau melihat, kita ini nggak ada apa-apanya, tapi ya manusia penuh dengan ego. Dan selanjutnya Kava Ministry akan mengajak lebih lagi untuk lihat kebesaran Tuhan. Kita mau melihat di Mazmur 104 ayat 1-2. Dikatakan di situ, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Di sini kita mau melihat bahwa pemazmur mengatakan Tuhan Allah, Engkau sangat besar. Dan menjadi pertanyaan kita, seberapa besar yang dilihat oleh pemazmur ini? Dan kita juga mau tahu seberapa besar perbandingannya dengan kita. Dan seperti kita ketahui, untuk melihat Allah kita, kita bisa melihat dari ciptaannya. Dan salah satu ciptaan yang kita mau melihat saat ini adalah tentang yang namanya galaksi. Seperti yang ada di layar, itu adalah gambar dari perbandingan planet-planet yang ada. Dan kalau kita mau melihat, bumi itu letaknya sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Dan juga kalau dibandingkan dengan planet-planet lain seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dari sini kita dapat melihat bahwa bumi itu sangat kecil. Dari ciptaannya saja kita melihat kita sudah jauh berbeda. Seperti yang tadi kita lihat di Yesaya 55 ayat 9 yang mengatakan, jauhnya pikiran Tuhan dari pikiran kita, seperti tingginya langit dari bumi. Ini terbukti dari apa? Belum kita melihat Allahnya. Dari ciptaannya saja kita sudah melihat gambaran dari kebesaran Tuhan. Dan kita manusia ini sebenarnya ada di dalam bumi yang kecil kalau dibandingkan ciptaan yang lain. Dan kalau kita mau melihat kita sebagai manusia dan bicara tentang pikiran itu berhubungan dengan yang namanya otak, maka otak manusia itu cuma beratnya kurang lebih 1,2 sampai 1,4 kilo. Jadi dari sini kita melihat keberadaan kita sebagai manusia sebenarnya tidak dapat menandingi kebesaran dari Tuhan. Tetapi kenyataannya yang ada saat ini, manusia cenderung untuk sombong, seperti manusia itu merasa lebih pintar dari Tuhan. Dan semua ini terjadi hanya karena manusia sudah tercemar dengan yang namanya kefasikan, sehingga manusia menjadi sombong dan mengandalkan kekuatannya. Tapi Tuhan itu sangat baik, sekalipun Dia sangat besar, Dia sangat jauh perbandingannya, tapi Dia tidak memandang rendah kepada kita ciptaannya. Untuk itu makanya Dia berikan kita yang namanya Roh Kudus. Dengan Roh Kudus lah kita dapat mengenal pikiran-pikiran Tuhan. Jadi dari sini kita melihat betapa pentingnya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita yang hidup di dunia, khususnya saat ini yang ada di masa permulaan akhir zaman ini, kita akan mudah terombang-ambing di arus dunia serta mudah tersesat dan jatuh. Dari sini kita melihat ya, peran Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kita dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan. Dan Rasul Paulus juga menggambarkan bahwa sekalipun kita ini terlihat sangat kecil, tetapi Tuhan memberikan standar kepada kita yang tinggi, bukan standar yang biasa-biasa. Ini bisa kita lihat di Roma 12 ayat 2. Kita baca ayatnya ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi sebagai anak Tuhan, sekalipun kita ini tadi mendapat pemahaman bahwa kita ini sangat kecil, tetapi Tuhan menaruh standar
untuk kita dapat mencapai kepada level yang ditulis di Roma 12 ayat 2. Kalau kita mau melihat di sini, ini bukan level yang biasa. Kalau untuk menjadi standar yang biasa, manusia itu untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat itu sudah luar biasa. Tetapi anak-anak Tuhan di Roma 12 ayat 2 bukan hanya dapat membandingkan yang baik yang jahat, tetapi dari yang baik itu dapat dibedakan lagi mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan kalau kita mau lihat, ini tidak mungkin dilakukan oleh pikiran manusia. Ini memerlukan yang namanya kecerdasan ilahi yang berasal dari Tuhan. Karena untuk membedakan mana yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, itu sangat tipis perbedaannya. Ini perlu yang namanya Roh Kudus yang menuntun kita untuk punya kapasitas seperti ini. Nah, makanya saya sampaikan sekali lagi bahwa kita yang sekarang ini ada di permulaan akhir zaman, kita ini diberi kemampuan kecerdasan yang lebih. Kita ingat ya, domba yang diutus itu sudah diberi karunia. Karunianya apa? Kecerdasan yang lebih. Dan kita harus pergunakan talenta yang Tuhan berikan, khususnya kita yang masih hidup saat ini. Nah, yang menjadi masalah, kita malas menggunakannya. Kenapa? Karena kita malas yang namanya belajar. Makanya saya sekali lagi mengingatkan, anak-anak Tuhan itu harus mau rajin untuk belajar dalam segala hal. Bukan hanya tentang Alkitab saja, tetapi dalam banyak hal kita mau belajar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan kita, mulai dari kitab Kejadian pertama tentang penciptaan. Kalau kita melihat, seperti saya sudah beberapa kali katakan, bahwa Tuhan itu selalu membuat pola dalam banyak hal yang Dia ciptakan. Ada sistem yang Dia mau kita pahami, dan saat kita memahami polanya, kita akan dapat melihat gambaran apa yang ada di pikirannya. Kita akan mulai dengan pola yang pertama, yaitu dari kitab Kejadian tentang penciptaan. Dan kalau kita mau melihat dari Kejadian 1 dan Kejadian 2, dapat kita simpulkan sebenarnya bahwa Tuhan itu melakukan pola yang sama, yaitu pertama Dia membuat atau membentuk, atau kita kenal dengan namanya shaping. Yang kedua adalah population atau populasi. Jadi kalau kita mau lihat dengan lebih mudah, kita bisa lihat ada di tabel. Di situ saya membuat ada 3 kolom. Yang kolom pertama itu adalah bicara tentang hari penciptaannya. Jadi kalau kita mau melihat seperti di tabel, di sana tertulis hari pertama itu Tuhan menciptakan terang. Dan kemudian jadi kita tulis terangnya ada di bagian shaping, karena itulah tempat yang dibuat. Dan hari keempatnya Tuhan mengisi dengan benda penerang berupa bulan, bintang, dan matahari. Dan selanjutnya kita mau melihat di hari yang kedua, shaping yang dibuat yaitu adalah air dan langit. Dan kemudian populationnya itu ada di hari kelima, di mana di laut itu ditaruh binatang laut, dan juga di langit itu ditaruh burung di udara. Dan yang ketiga kita mau melihat Tuhan di situ membentuk daratan dan tumbuhan. Kemudian di hari yang keenam Tuhan membuat binatang darat dan manusia. Dan jadi kalau kita mau melihat ada 3 bagian yang dibentuk oleh Tuhan, dan 3 bagian yang dibentuk oleh Tuhan ini Dia isi dengan populasi yang tadi kita sudah baca. Di setiap lapisannya itu Tuhan mengisi masing-masing dengan apa yang sudah Dia bentuk. Jadi dari sini kita memahami ada 3 bentuk yang dibuat atau diciptakan. Yang pertama tadi adalah tempat terang, lalu yang kedua adalah air dan langit, dan yang ketiga adalah daratan. Dan sekarang kita akan tinggalkan dulu tentang pola yang pertama ini. Kita akan masuk kepada pola yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Paulus ada di 2 Korintus 12 ayat 2. Saya bacakan ayatnya ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau,
entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi Rasul Paulus katakan di sini dia tidak tahu ini terjadi di luar tubuh atau di dalam tubuh, tetapi dia melihat ada tingkat ketiga dari surga, atau kita bisa gambarkan ada langit ketiga. Jadi kalau kita Rasul Paulus melihat ada langit ketiga, berarti ada langit pertama dan langit kedua. Kembali lagi seperti tadi penciptaan ada 3 tingkatan. Di sini Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dia melihat ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, atau realm pertama, realm kedua, realm ketiga. Dan kembali seperti yang tadi saya katakan, Tuhan itu selalu membuat pola yang sama sehingga kita mudah untuk memahaminya. Banyak para ilmuwan berkata bahwa apa yang ada di alam semesta itu banyak kesamaan dengan apa yang ada di dalam otak kita. Jadi untuk itu kita rindu untuk melihat bagaimana dengan manusia, dan untuk itu kita mau melihat pola apa yang dibuat atas manusia. Dan Rasul Paulus sudah menuliskannya di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya bacakan ayatnya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau kita mau melihat dari ayat firman Tuhan ini, kita melihat bahwa manusia itu terdiri juga dari 3 realm atau 3 bagian. Yang pertama adalah tubuh, kemudian jiwa, dan juga yang ketiga adalah roh. Jadi kita sudah melihat sudah ada 3 pola yang sama yang Tuhan kerjakan di dalam penciptaannya. Jadi kalau kita mau melihat dari keseluruhan pola, maka dapat digambarkan apa yang dimaksud dengan langit pertama, yang kalau di kitab Kejadian awal penciptaan itu kita melihat bahwa di situ adalah tempat yang namanya daratan. Dan kemudian kalau kita melihat kepada kita sebagai manusia, itu bicara tentang yang namanya tubuh. Dan kalau kita mau melihat tingkatan yang kedua, yaitu pembentukan air dan langit, di manusia ini kita dapat lihat ini adalah hal yang sama waktu kita bicara tentang jiwa. Demikian juga waktu kita berbicara tingkat yang ketiga, yaitu tempat terang. Kalau kita mau lihat di manusia, maka ini adalah tempatnya yang namanya roh. Kita pahami bahwa Allah adalah terang dan Allah juga adalah roh. Jadi kalau kita mau melihat ada kesamaan dari apa yang diciptakan tentang alam semesta dan juga apa yang diciptakan tentang kita manusia. Untuk lebih kita dapat memahaminya lagi, kita mau membuka tentang level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani. Kita sudah pernah membahasnya di seri NPD yang kedua, yaitu tentang ego. Bisa ditonton videonya. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa yang ada di layar. Kita mau melihat yang pertama adalah nefes. Di situ adalah merupakan level jiwa terendah yang sangat berhubungan dengan dunia fisik, dan kita sudah pelajari bahwa disinilah tempat naluri kebinatangan, dan kita sudah pelajari kemarin banyak sifat-sifat arogan yang ada di sini karena dalam rangka seperti binatang dia mempertahankan hidupnya untuk dia menyelamatkan spesiesnya. Jadi di sini ada sifat-sifat yang kasar, yang ganas, yang arogan. Jadi memang ini ada di level ini, dan yang kita sudah tahu kemarin ini yang dikenal dengan namanya ego ID, di mana menggambarkan daging yang masih mentah dan harus diproses. Kemudian level yang kedua kita mau melihat di situ adalah ruah. Ruah ini merupakan tempat di mana adanya passion, desire, bicara keinginan ya, emosi, ego, dan ini terwujud dari apa yang dikatakan. Jadi di sini bicara tentang perkataan. Ruah ini sebenarnya adalah posisi di mana kondisi waktu manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena waktu diciptakan di awal,
manusia itu dalam keadaan yang sempurna. Makanya dikatakan di manusia adalah nefes kaya atau nefes kafah. Tetapi karena Hawa ini memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang ditawarkan oleh ular, maka posisi jiwa dari Hawa ini menjadi tercemar sehingga perlu untuk dipulihkan. Dan ruah ini adalah tempat di mana yang harus terus mengalami proses selama hidup kita untuk kita diperbaharui terus-menerus untuk kita dapat mencapai yang namanya kafah. Jadi kalau kita mau melihat ruah dan kafah ini ada di level yang nomor 2. Ruah itu sebelum dipulihkan, kafah itu sesudah dipulihkan. Kafah inilah nama ministry yang saya pakai untuk pelayanan pembaharuan pola pikir. Jadi ruah dan kafah ini ada di langit kedua atau yang bicara tentang jiwa. Dan di sini saat kita sudah mengalami proses dan kita diperbaharui, maka inilah posisi jiwa kita yang nantinya akan menjadi yesida atau menjadi satu dengan Tuhan. Nah, disinilah gambaran kafah itu adalah mempelai yang siap. Mempelai yang siap itu harus dalam bentuk kafah, tidak bisa dalam bentuk ruah. Kalau kita mau menjadi mempelai Kristus, kita harus ada di dalam posisinya kafah. Kafah inilah yang bisa menjadi satu dengan Tuhan, dan ini ada di level yang kedua. Dan biasanya di level nefes dan ruah lah manusia itu sering mendapatkan yang namanya masalah. Kalau kita mau ibaratkan seperti bawang, maka ada lapis demi lapis. Itulah yang disebut dengan tingkatannya atau yang saya sebut dengan realm. Karena biasanya yang menimbulkan masalah itu adalah yang namanya nefes dan ruah. Dan lapisan yang ketiga atau di mana tempat roh itu ada, orang Yahudi menamakannya dengan yang namanya nesyama. Dan nesyama ini sama sekali tidak berhubungan dengan yang namanya proses. Nesyama ini lebih berbicara tentang tempatnya roh. Makanya kalau tadi kita lihat di Kejadian pertama digambarkan dengan tempat terang. Jadi di mana ini adalah tempat, kalau kita berbicara kita adalah bait Roh Kudus, disinilah Roh Kudus itu bersemayam. Makanya di penciptaan pertama ini digambarkan dengan yang namanya terang. Nah, apabila Roh Kudus yang memenuhi nesyama kita, maka posisinya akan terang. Tetapi kalau kefasikan atau iblis yang mendudukinya, maka posisinya akan gelap. Dan seperti yang kita tahu bahwa di Alkitab ada dituliskan jangan padamkan roh, itu bicara tentang nesyama. Karena disinilah kalau kita itu mendukakan Roh Kudus, maka roh kita akan padam. Jadi nesyama ini bicara tentang hati nurani. Dan nesyama ini hanya berhubungan dengan yang namanya kemurnian atau yang namanya kefasikan, tidak berhubungan dengan yang namanya proses. Jadi kita mau melihat ya, kita tadi punya 4 pola dari penciptaan, kemudian apa yang dilihat Paulus, kemudian kita melihat manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan lebih lagi dilengkapi waktu kita melihat level jiwa yang ada di pola Ibrani. Nah, makanya ini saling melengkapi dan kita lihat ada pola yang sama. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saya mau memperlihatkan satu gambar supaya kita lebih paham lagi tentang keberadaan kita. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa Kafah Ministry ini berbicara tentang pembaharuan pola pikir. Ini adalah gambaran dari Taman Eden. Kalau kita lihat di situ ada ular dan ada Hawa dan ada Adam. Yang saya lingkari itu adalah Adam dan Hawa, dan ular ini ada di luar. Seperti tingkatan yang sudah kita pelajari, ada 3 tingkatan. Maka kalau saya mau gambarkan bahwa Taman Eden ini ada di kepala kita, maka yang dinamakan nefes itu adalah ular. Yang berbentuk fisik itu adalah tubuh, itu yang digambarkan oleh ular. Jadi itu adalah wujud dari fisik
atau materi yang terlihat. Dan kemudian yang namanya Hawa itu adalah ruah. Kembali kita akan melihat skema jiwa di pola Ibrani. Kita mau melihat di situ. Ruah itu ada diibaratkan dengan yang namanya Isyah. Isyah itu apa? Perempuan. Dan kalau kita mau tahu, ruah itu gambaran dari perempuan dan kafa itu gambaran atau nama Hawa itu berasal dari kafa. Makanya kalau kita baca kitab Kejadian, di awal itu tidak disebut dengan Hawa, disebut dengan perempuan. Itu menggambarkan tentang ruah. Dan waktu dia itu mau dipulihkan, barulah dia di situ disebut dengan namanya Hawa. Hawa itu berasal dari kata kafa. Jadi kita mendapat gambaran di sini ya. Jadi bicara ruah, bicara Hawa, ini ada di level jiwa. Makanya kalau kita mau melihat, ular ini menawarkan sesuatu kepada Hawa, dan Hawa ini tadi kita tahu tempat dari apa? Desire, passion. Jadi ruah ini menggambarkan bahwa jiwa ini punya keinginan, dan waktu ditawarkan oleh ular, Hawa inilah yang menerimanya. Dan kemudian sesudah itu baru Hawa memberikannya kepada Adam. Dan seperti yang kita ketahui, cerita di Taman Eden ini bicara tentang ular yang menawarkan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini bicara tentang nefes, bicara tentang tubuh, dan bagaimana nefes ini berhubungan dengan dunia. Di level nefes ini kita punya yang namanya panca indera. Makanya kalau kita mau melihat, Tuhan sangat sering berbicara untuk kita menjaga khususnya mata dan pendengaran kita. Karena kenapa? Kalau kita mau melihat di Taman Eden itu, Hawa ditawarkan dengan sesuatu yang bentuknya diperlihatkan dan diperdengarkan. Jadi ini bicara tentang tubuh. Dan di level jiwa atau ruah yang tadi kita melihat, isinya adalah tentang apa? Keinginan, passion, ego, dia ada di situ semua. Dan gambaran dari perempuan yang ada di Taman Eden yang menerima buah dari ular ini, inilah yang gambaran daripada ruah. Dan kemudian yang ketiga adalah Adam. Adam itu melambangkan tentang Nesyama. Jadi waktu ruah ini belum memberikan ke Adam, itu tidak berdampak apa-apa. Tetapi waktu ruah ini memberi kepada Adam dan Adam memakannya, nah seperti kita ketahui, Nesyama Adam padam. Ya, tadinya berisi terang Tuhan, kemudian menjadi padam. Dan akhirnya waktu posisi yang tidak sesuai lagi dengan apa yang Tuhan gambarkan, apa yang terjadi. Seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa kalau nefes itu fokusnya adalah kepada tubuh. Dan tadinya di Taman Eden fokusnya tidak pernah kepada yang namanya tubuh atau nefes. Tetapi karena jatuh di dalam dosa, Adam tidak lagi punya nesyama yang murni, membuat mereka tidak fokus lagi dengan keberadaan jiwa dan roh mereka. Mereka mulai fokus kepada yang namanya nefes. Makanya mereka mulai melihat, wah, kami tidak berpakaian, kami telanjang, kami takut, kami malu. Nah, jadi di sini kita punya sedikit gambaran ya tentang apa yang terjadi di Taman Eden itu sebenarnya ada di pikiran kita. Demikian juga gambaran dari manusia akhir zaman yang digambarkan oleh Rasul Paulus dan yang juga kita pelajari tentang NPD, itu bicara tentang segala hal yang fokusnya adalah tubuh. Bukankah kita melihat bahwa dunia saat ini fokusnya adalah tubuh? Makanya kalau kita melihat banyak sekali pemenuhan tentang keinginan, hasrat, hawa nafsu yang dipuaskan. Makanya kalau kita mau melihat, manusia itu cenderung lebih mendadani
tubuh mereka. Kalau kita mau melihat sekarang bisnis yang paling besar, bisnis apa? Bisnis tentang kosmetik, kemudian juga operasi plastik dan bagian pembentukan tubuh. Manusia sekarang sudah terfokus dengan pembentukan yang namanya nefes saja. Sebenarnya yang baik itu bukan hanya nefes, tetapi harus ruah dan juga nesiama itu harus seimbang. Tetapi karena dosa membuat manusia tidak lagi murni, mereka padam dan membuat ruahnya juga menghasilkan buah-buah yang berupa kedagingan, bukan lagi buah-buah roh, dan nefesnya sudah pasti berisi tentang karakter yang penuh dengan hawa nafsu. Jadi dari gambaran ini, pola ini kita dapat memahami tentang Tuhan kita yang menciptakan manusia sehingga kita dapat mengerti dan memahami lebih lagi. Jadi kalau kita mau melihat dan kita mau membaca Alkitab dengan cara pembaharuan pola pikir, indah ya. Kita bisa melihat satu hal yang luar biasa dari Tuhan kita. Makanya saya mengajak kita semua, ayo kita rajin membaca Alkitab lebih lagi, karena masih banyak rahasia kemuliaan yang tersembunyi di dalamnya. Dan khususnya anak-anak muda, kalianlah yang akan membuka, menyingkapkan segala sesuatu yang ada di Alkitab. Untuk itu makanya perlu untuk belajar. Tidak hanya dibuka dari ilmu kedokteran saja, dari banyak ilmu bisa dibuka Alkitab ini. Dan pastinya kita akan melihat Tuhan yang dahsyat. Dan jangan sia-siakan Alkitabmu. Ayo dibaca, karena Alkitab inilah yang menuntun anak-anak muda untuk masuk kepada hari depan penuh harapan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat buat Anda semua, dan apabila Anda merasa diberkati, saya harap untuk bisa di-sharekan kepada teman Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, untuk kita semua dapat mengalami pembaharuan pola pikir. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.